Enggak, PDF biar nggak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rita Ningsi SEMPD selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi kewirausahaan serta teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai laporan realisasi usaha yang telah kami jalankan. Adapun tim kami, yang pertama ada Najwa Nabila, yang kedua Cynthia Sapitri, yakni saya sendiri, yang ketiga ada Nadia Arlisa Putri, yang keempat ada Aisyah Rosfaidina. Selanjutnya adalah pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nazwa Nabila. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Usaha kuliner terus berkembang pesat, terutama pada kategori makanan ringan seperti dimsum. Namun, kebanyakan produk dimsum di pasaran kurang menghadirkan inovasi dalam rasa maupun penyajian. Berdasarkan hal tersebut, tim kami mendirikan usaha bernama Dimsumify, yang menyajikan dimsum berbasis ayam dan udang dengan inovasi varian saus unik, salah satunya saus mangga. Selanjutnya, Selanjutnya ada tujuan. Laporan ini bertujuan untuk menjabarkan kegiatan usaha Dimsumify yang telah dilaksanakan mulai dari persiapan produksi, promosi, hingga penjualan produk. Selain itu, laporan ini juga mengevaluasi kesesuaian antara rencana awal dan realisasi, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan usaha ke depan. Lalu ada ruang lingkup. Laporan ini mencakup seluruh kegiatan usaha sejak pembentukan Dimsumify pada 6 Mei 2025 hingga tahap evaluasi penjualan awal dan pengelolaan usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aisyah. Baik, bab selanjutnya akan saya jelaskan yaitu realisasi kegiatan. Boleh slide selanjutnya? Yang pertama ada tahap produksi. Jadi, produksi dilakukan di rumah salah satu anggota tim di Citerep, Bogor. Produk utama adalah dimsum isi ayam dan udang dengan dua varian saus, yaitu original dan saus mangga. Kegiatan produksi dilakukan sesuai jadwal pre-order yang ditentukan 1 sampai 2 kali seminggu. Kualitas dijaga melalui penggunaan bahan segar dan proses produksi yang higienis. Lalu tahap kedua yaitu pemasaran dan penjualan. Penjualan dilakukan secara pre-order via Instagram dan WhatsApp. Promosi dilakukan melalui media sosial dengan konten visual berupa foto produk, testimoni pelanggan, dan informasi PO. Respon pelanggan cukup positif. Beberapa testimoni menyebutkan ketertarikan pada saus mangga sebagai inovasi baru. Slide selanjutnya. Tahap ketiga, tahap ketiga itu pembagian tugas. Cynthia sebagai ketua tim dan koordinator kegiatan, Nadia sebagai penanggung jawab produksi, Najwa sebagai divisi pemasaran, dan saya sendiri Aisyah sebagai divisi keuangan dan pengelolaan modal. Yang keempat yaitu keuangan. Biaya produksi per siklus sekitar 280.000 dengan harga jual produk 15.000 per box dengan isi 4 dimsum dan 2 saus. Yang kelima yaitu kendala. Produksi masih terbatas karena berbasis rumahan. Jadwal PO membuat produk tidak selalu tersedia. Masih belum menjangkau konsumen di luar media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Arlisa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab analisis rencana dan realisasi usaha. Yang pertama, terdapat tahap produksi. Adapun bagian pertama yaitu rencana. Pada produksi direncanakan berjalan rutin sesuai permintaan pasar dengan tetap menjaga kualitas bahan dan proses yang higienis. Bagian kedua, realisasi. Produksi dilakukan 1 sampai 2 kali per minggu di rumah salah satu anggota tim menggunakan bahan segar dan proses yang bersih. Pada kesimpulan, secara kualitas dan proses sudah sesuai dengan yang direncanakan. Pada bagian deviasi, frekuensi produksi masih terbatas karena hanya dilakukan saat ada pemesanan pre-order. Pada bagian analisis, produksi masih bersifat rumahan, jadi peralatan dan tenaga masih terbatas. Karena itu, jadwal produksi disesuaikan dengan pre-order sehingga belum bisa produksi setiap saat. Selanjutnya, bagian kedua, terdapat tahap pemasaran dan promosi. Adapun rencana yang kami lakukan yaitu pro-
Promosi dilakukan aktif di media sosial dengan harapan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Pada realisasinya, promosi dijalankan lewat Instagram dan WhatsApp dengan konten visual seperti foto produk, testimoni, dan info pre-order. Pada bagian kesimpulan, media sosial sudah dimanfaatkan dengan baik. Pada bagian deviasi, jangkauan promosi masih terbatas karena hanya di lingkaran followers, belum meluas ke luar followers. Pada bagian analisis, promosi belum bisa maksimal karena keterbatasan waktu, tim, dan belum ada strategi khusus seperti kerjasama dengan influencer atau promosi offline. Selanjutnya, yang ketiga ada sistem penjualan. Pada bagian rencana, kami menggunakan sistem pre-order agar bisa mengatur produksi dan meminimalisir risiko produk yang tidak laku. Pada bagian realisasi, sistem pre-order berjalan dengan lancar, tapi produk tidak selalu ready stock karena hanya dibuat saat ada pemesanan. Pada kesimpulannya, sistem pre-order sesuai dengan rencana dan cukup efisien. Pada bagian deviasi, ketersediaan produk jadi terbatas dan tidak bisa langsung dibeli kapan saja. Pada bagian analisis, sistem pre-order cukup efektif, tetapi fleksibilitasnya masih kurang. Saat ada calon pembeli mendadak, produk belum tentu bisa tersedia. Selanjutnya, bagian keempat adalah sistem keuangan. Pada bagian rencana, kami mengatur biaya produksi agar tetap efisien dan menetapkan harga jual yang sama sesuai dengan daya beli pasar. Pada bagian realisasi, biaya produksi per siklus sekitar 280.000 dengan harga jual 15.000 per box, isi 4 dimsum dan 2 saus. Pada kesimpulannya, biaya dan harga sudah sesuai rencana. Pada bagian deviasi, tidak ada deviasi yang signifikan kan di aspek keuangan. Selanjutnya, kelima ada tim dan pengembangan tugas. Pada bagian rencana, kami merencanakan tiap anggota tim punya tugas yang jelas, mulai dari produksi, promosi, hingga keuangan. Bagian realisasinya, tugas-tugas dilaksanakan sesuai dengan peran masing-masing, seperti yang sudah dirancang di awal. Kesimpulannya, pembagian kerja berjalan dengan lancar dan sesuai struktur. Pada bagian deviasi itu tidak ada deviasi dalam hal kerja tim. Yang keenam, kendala dan tantangan. Pada bagian rencana, belum dijelaskan secara rinci di awal, tetapi bisa diasumsikan ada target untuk mengembangkan usaha yang lebih besar. Pada realisasinya, masih ada kendala di kapasitas produk, promosi yang belum luas, dan produk yang belum bisa ready stock. Pada bagian deviasi, beberapa target pengembangan belum bisa tercapai. Pada bagian analisis, kendala ini muncul karena usaha masih dijalankan secara kecil-kecilan dengan keterbatasan alat, modal, dan waktu. Kolaborasi eksternal juga belum dijalankan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cynthia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, untuk hasil analisis dan rekomendasi perbaikan, usaha Dimsumify telah berhasil merealisasikan sebagian besar rencana usaha sesuai proposal, terutama pada aspek produksi, sistem pre-order, dan promosi awal. Respon pasar cukup baik, terutama terhadap keunikan saus mangga. Namun, beberapa tantangan masih harus dihadapi, terutama dalam hal kapasitas produksi, varian produk, dan jangkauan promosi. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi untuk pengembangan usaha ke depan adalah yang pertama, varian saus baru untuk meningkatkan daya tarik. Yang kedua, memperluas promosi melalui kolaborasi dengan food influencer lokal. Yang ketiga, menyusun sistem produksi rutin dan menyesuaikan jadwal pre-order agar lebih fleksibel. Yang keempat, mencari peluang kerjasama dengan kedai makanan kecil atau reseller. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lampiran. Yang pertama ada laporan keuangan mengenai biaya produksi batch awal. Yang pertama untuk ada bahan-bahan, jumlah dan harga, totalnya yaitu adalah 289.000. Selanjutnya adalah laporan keuangan penjualan PO batch 1.
Dalam PO batch 1, dimsum terjual sampai 24 box, di mana total penjualannya ada 375.000 dengan modal 289.000. Dan kita mendapat keuntungan sekitar 86.000. Nah, ini untuk laporan keuangan kesimpulan. Ada anggaran biaya produksi PO batch 1 yang berjumlah sekitar 24-25 box, yaitu totalnya 289.000. Lalu ada biaya produksi PO batch 2 yang jumlah 31 box, totalnya adalah 345.000. Ada biaya produk Entrepreneur Day dengan jumlah box 15 box, totalnya 160.000. Dan untuk laba dan keuntungannya di PO batch 1 dengan jumlah 25 box kita mendapatkan keuntungan 86.000 dengan pendapatan 375.000. Dan PO batch 2 dengan pendapatan 465.000 kita mendapatkan keuntungan 120.000. Dan saat Entrepreneur Day dengan 15 box, kita mendapatkan pendapatan 225.000 dengan keuntungan 65.000. Total keseluruhan keuntungannya adalah 271.000. Ini adalah lampiran-lampiran dokumentasi kegiatan PO Batch 1 dan PO Batch 2. Lalu ini kegiatan penjualan offline, dan ini adalah kegiatan Entrepreneur Day. Selanjutnya, ini adalah mengenai sosial media Instagram kami, Dimsum Kenyangin, dimsumify.id. Lalu ini untuk akun TikToknya, dan sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.